Terima kasih. Dari yang kedua tadi perlu saya jelaskan mengenai mendirikan seperti Tapos di daerah-daerah lain sebetulnya juga bisa saja, tapi juga agar supaya tidak bisa diusahakan lain orang itu bisa melihat daripada Tapos sebagai suatu percontohan tempat daripada adanya daripada keadaannya daripada Tapos ini. Sebenarnya Tapos ini yang mendirikan bukan saya. Itu anak-anak saya, Sigit yang mendirikan itu ya. Dan Sigit yang dulu mendidik juga untuk peternakan di Inggris, mengadakan. Nah, kemudian saya yang bonceng itu ya. Ini bonceng untuk mengadakan penelitian sekaligus untuk masyarakat. Tapi cuma arahnya dulu Sigit juga mengadakan memang untuk peternak dalam rangka memberi bibit ini. Jadi kalau di daerah kemudian ada putra-putra atau orang yang ingin juga mendirikan sama bisa saja, nah, itu tidak ada halangan. Saya memang melarang sampai sekarang, jangan sampai ada pengusaha besar mengadakan peternakan yang besar. Itu, dengan modal yang besar. Kenapa? Ini porsi daripada rakyat. Itu. Kalau kemudian diambil oleh pengusaha besar, habis daripada semuanya itu. Itu. Tapi saya izinkan hanya menghasilkan bibit saja. Kalau menghasilkan bibit silahkan. Tapi kemudian serahkan kepada rakyat untuk membesarkan maupun penggemukan. Jadi saya melarang itu daripada pengusaha besar mengadakan peternakan yang besar-besaran, karena nanti akan matikan daripada usaha daripada rakyat. Kalau ini menghasilkan seperti di Australia maupun juga di Amerika, kan dengan demikian ternak-ternak daripada rakyat kan tidak ada pasarannya. Kan berarti mematikan daripada usaha. Sekarang seharusnya justru yang sekarang kurang baik itu kita tingkatkan. Karena itu pengusaha besar boleh menjadi bapak angkat, mendirikan peternakan yang besar, tapi menghasilkan bibit saja. Bibit untuk peternakan, untuk breeding, maupun bibit untuk fattening. Jadi seperti sekarang itu ada di Lampung, ya, barangkali Lampung ada. Ada kesalahan. Dari dulu saya berikan bahasanya, boleh Bakri join dengan orang Australia, mengimport bakalan untuk fattening. Tapi yang melakukan, hanya supaya rakyat. Sehingga lantas hasilnya itu keuntungan dibagi kepada rakyat. Nah, rakyat tidak bisa, tidak punya uang untuk membeli bibitnya tadi. Nah, sekarang diberikan, dibiayai, pembiayaannya makan saja, kemudian setelah besar ditabung, nah kemudian dibayar. Berarti rakyat itu ada penghasilan. Tapi sekarang rupanya masih kecil, hanya rakyat diikut sertakan sebagai plasma. Saya nanam jagung, itu kemudian jagungnya untuk makan ternak. Berarti kurang. Ini sekarang sedang adakan perbaikan. Terus bisa saja itu. Kemudian yang ke satu, sebetulnya ya mudah ya tidak, tetapi kalau saya biasa saja sebetulnya. Pertakalan ini dasarnya tentunya juga iman dan takwa. Itu satu. Kita kepercayaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau sudah demikian, lantas sekarang ya kita itu wajib berusaha dengan sekeras-kerasnya. Tapi kita mengetahui bahasanya segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Kalau sudah berusaha dengan keras-keras semuanya yang sebaik-baiknya, hasilnya demikian, ya kita kembalikan, ya sudah. Ini Tuhan yang menentukan demikian. Itu. Tapi selama masih bisa berusaha, usaha dengan sekuat tenaga. Tapi akhirnya segala sesuatunya memang harus ya kita dasarkan kepada iman dan takwa. Kalau Tuhan menentukan demikian, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya pasrah kepada Tuhan. Tidak perlu kemudian menesal dan sebagainya. Gitu. Asalkan betul-betul sudah berusaha. Niatnya itu berusaha dengan baik untuk orang lain, karena hasilnya demikian, ya sudah. Gitu. Tapi alhamdulillah daripada sampai sekarang itu, karena segala sesuatu selalu saya usahakan berdasarkan bimbingan daripada Tuhan, itu dengan dirinya ya berhasil. Satu misal saja, ini benar-benar saya merasa terlindungi pada waktu kelas kedua. Di Jogja, saya komandan Birkrais, itu menyerang Jogja, itu tiap malam itu, pada malam hari itu, sampai akhirnya malam hari, kemudian pada siang hari. Belanda mengadakan pembersihan, mencari saya. Lantas mengadakan serangan ke Imogiri. Saya bertempat di antara Imogiri sama Jogja, Kota Gede pada waktu itu. Habis malam menyerang, itu ada anak buah saya yang kena tembak kakinya, terpaksa diamputir. Tidak punya apa-apa. Dokternya berani amputir, dipotong. Guna Petromax saja. Itu Petromax. Kemudian tas selesai. Biasanya semalam itu Petromax sampai pagi kan menyala. Gitu. Nah, pada waktu itu mungkin karena habis untuk operasi, kemudian saya tidur juga di situ. Gitu.
Tidur sudah dia pakai, udah pakainya sudah basah semuanya, hanya pakai mantel saja, saja. Kemudian lantas malamnya itu satu kompi yang di depan lurung saya itu, nggak tahu kalau saya di situ apa sebabnya. Kurang lebih 15 menit sebelumnya satu kompi itu datang lewat lurung hanya berapa, kurang lebih 10. Petromaxnya itu mati sendiri. Nah kalau tidak mati sudah habis saya. Dari situ betul-betul saya hanya, Masya Allah, Tuhan betul-betul melindungi daripada saya. Sehingga kemudian ada yang tertangkap dari salah satu ajudan karena pada waktu buang air tidak ada, biasanya nanti ke jalan, dia tertangkap. Tapi dia tidak tidak mengatakan kalau saya di situ, mengatakan kalau dia mau kiri. Akhirnya dibawa mau kiri, lantas mereka ketahuan kalau bohongi ditembak. Dan setelah mereka ke selatan, ya saya ke utara saja. Lihat daripada serangan mereka ke Imogiri. Jadi itu atas dasar kepercayaan saya bahwa Tuhan itu betul-betul melindungi. Sekarang untuk mengetahui jati diri saya berikan itu mengenai buku-buku butir-butir budaya Jawa. Yang mudah-mudahan akan bisa juga mempertebal dari iman percaya dan kemudian perilaku yang baik untuk berbuat yang baik. Di situ ada aksara Jawa, itu, dan juga bahasa Jawa, bahasa aksara Jawa, bahasa Jawa, kemudian aksara Latin, bahasa Jawa, penjelasan dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Gitu. Nah, sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya sendiri. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam Jumat sebetulnya. Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita itu dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasida Pancakarsa, sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyono, Mogo Bodongo, 20 itu. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran ing dumati. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia. Disebutkan Hono Coroko. Ho itu daripada apa? Hono. Hono. Hono ada. No itu daripada apa? Dari wujud daripada hono. Mulai daripada gono, legeno. Gono itu belum wujud, belum berbentuk. Legeno itu masih belum ada sandangan, masih utuh, Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih belum ada sandangan. Terus hono. Jadi manusia itu memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan, mulai daripada hono hurip. Huripnya siapa? Nur daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lantas diciptakan oleh manusia terdiri pada tanah, kemudian air, lantas hawa dan juga api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan ini kan butuhkan dari tanah, butuhkan daripada air, butuhkan daripada matahari, itu pula daripada hawa. Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia, ada laki maupun perempuan, akhirnya menjadi cacat dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, lahirlah, wujudlah daripada embrio tadi. Embrio itu masih legeno, masih gono. Itu mulai nonya itu. Terus mulai daripada hurip, kemudian hubungan suami istri mulai timbul. Daripada gono, masing legono. Kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada embrio tersebut menjadi jabang bayi yang kemudian dilengkapi dengan coroko. Apa itu? Cipta rasa karso. Itu coroko. Daya cipta, daya rasa dan karso. Semua ada. Setelah itu kemudian lantas apa? Doto sawolo. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan panca indera, diberikan sandangan panca indera cipta rasa karso, juga diberikan sifat Tuhan. Sifat zat kang datan sawolo, datan salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan. Kalau manusia ini salah. Tapi kalau Tuhan itu tidak salah. Oleh karena semua manusia diberikan sama. Sifat daripada Tuhan yang tidak salah.
Doto Sawolo, Datan Sawolo, tidak pernah salah sifat daripada Tuhan. Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu, diberikan sifat yang bertentangan dengan sifat baik itu, sifatnya Tuhan, yang jelek. Kalau kita misalnya sabar, kan juga punya hati berangasan, ya. Nah, kemudian lantas kita jujur, tempo-tempo juga penipu, ya. Semuanya diberikan sifat itu, sifat yang bertentangan dengan zat kang datan sawolo. Tapi sama kekuatannya, podo joyonya. Dua sifat bertentangan yang sama kekuatannya, sama kekuatannya. Ada pada kita itu kalau kita mendalami. Itu. Tinggal sekarang manusianya sendiri, itu. Ini. Manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan dua sifat yang bertentangan, yang sama kekuatannya, akan diapakan ini? Itu. Lantas sekarang Dodo Sawolo, podo joyo, mogo bodong. Mo itu sukmo, go itu satu. Itu, mogo bo badan. Jadi selama sukmo masih satu dengan badan, sukmo masih manunggal di badan, manusia hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi. Itu. Yang podo joyo tadi. Itu. Lantas, tapi kalau kemudian lantas sukmo sudah pisah dengan badan, itu lantas apa? Badannya tinggal, jadi apa? Badan. Nah, tinggal pertanyaannya, sukmonya mau kemana? Sukmonya mana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana itu. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diberi perlengkapan yang sama. Tuhan Maha Hadir, tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan, yang jelek, bukan sifat Tuhan, ya tempatnya juga sudah ada. Di neraka, tidak bahagia di dunia, di akhirat nanti. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah sifat daripada Tuhan, ya dengan sini akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mewujud, gitu. Tidak bentuk, ya, tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebenarnya gampangnya daripada rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja. Tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam rangka pengeterapannya itu. Gitu. Makanya itu coba pelajari daripada semua ini, daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi, itu dengan sendirinya agar supaya betul-betul bisa menempati diri. Kemudian di samping itu juga Tuhan itu memberikan suatu takdir kepada sifat kodrati daripada manusia. Apa sifat kodrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya toh? Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai pada mati tergantung pada orang banyak. Jadi kemudian dalam hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Lihat kan tidak adil. Tidak adil. Seharusnya memang menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Karena itu wajiblah sekarang melalui panggilan untuk ya bersama-sama dengan orang lain. Sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi karena itu lantas sekarang namanya sifat kodrati daripada sifat yang monodualistis. Itu. Satu tapi kembar kan tapi satu. Ialah sifat individu sama sebagai makhluk sosial. Nah, itu kuncinya daripada penghayatan, pengamalan daripada Pancasila. Gitu. Nah, demikianlah waktunya saya kira sudah. Walaupun ini tidak cuma kliwon, tapi minggu, karena itu sebagai peninggalan daripada ilmu, dari peninggalan nenek moyang kita, yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan paraning dumadi itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik. Kebatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi orang mengatakan itu klenik, itu bukan. Yang klenik itu yang salah melaksanakannya, itu yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah memang demikian. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan, lihat kenyataan pada dirimu sendiri. Itu. Bagaimana? Karena sudah mengetahui, baru nanti akan gampang. Kita meletakkan semuanya. Terima kasih. Dan demikianlah daripada penjelasan.
Karena itu setelah nanti selesai kembali ke tempatnya masing-masing, mudah-mudahan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kita melanjutkan pengabdian kita pada negara dan bangsa yang sedang membangun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Presiden. Memang buku ini sangat diperlukan Polri saat-saat ini, terutama dalam Memang tidak dijual itu, dicetak untuk anak-anak saya sendiri, tapi hanya minta aku mencetak tidak diberikan itu saja. Sekarang kita mulai dengan pamit. Terima kasih.